Pada suatu masa dalam sejarah manusia, pernah hidup seseorang yang dikenal sebagai manusia paling kaya pada zamannya. Kekayaannya bukan sekedar banyak, tetapi melampaui batas logika. Namanya Qorun, sebuah nama yang Allah abadikan langsung di dalam Al-Quran. Qorun dikenal sebagai simbol kekayaan luar biasa. Hartanya melimpah, gudangnya tak terhitung, dan kemewahannya membuat manusia terpana. Bahkan kunci-kunci gudang hartanya saja harus dipikul oleh sekelompok orang kuat. Namun, semua itu lenyap dalam sekejap. Qorun dan seluruh hartanya ditelan bumi, tanpa sisa. Lalu muncul pertanyaan besar. Dari mana datangnya kekayaan sebesar itu? Apakah Qorun memiliki ilmu khusus? Dan bagaimana mungkin seseorang dengan harta sebesar itu bisa hancur seketika? Inilah kisah Qorun. Bukan sekedar tentang kekayaan, tetapi tentang kesombongan, penolakan nasihat, dan kehancuran yang datang tanpa peringatan. Qorun hidup di sebuah masa ketika satu nama saja bisa membuat orang berhenti melangkah. Bukan karena ia nabi, bukan pula karena ia raja, tapi karena ia terlalu kaya. Nama itu adalah Qorun. Qorun berasal dari Bani Israel, satu kaum dengan Nabi Musa alaihi salam. Artinya, ia hidup di tengah masyarakat yang mengenal Allah, mengenal wahyu, dan memahami kebenaran. Qorun bukan orang bodoh. Ia memiliki ilmu, kecerdasan, dan pemahaman sistem. Ia bukan pula orang yang tidak tahu agama. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sejak awal bahwa masalah Qorun bukan pada hartanya, melainkan pada sikapnya. Sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku zolim terhadap mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Qorun menindas kaumnya dengan hartanya. Ia memandang rendah, berlaku sewenang-wenang, dan menggunakan kekayaannya bukan sebagai amanah, tetapi sebagai alat kekuasaan. Allah tidak menyebutkan jumlah emas Qorun. Tidak ada angka, tidak ada hitungan. Tetapi Allah memberi gambaran yang jauh lebih kuat. Dan sungguh, kunci-kunci perbendaharaannya benar-benar berat hingga dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Yang dipikul bukan emasnya, bukan peraknya, tetapi kunci-kunci gudang hartanya. Ini menunjukkan betapa banyak gudang yang ia miliki dan betapa penuh gudang-gudang itu dengan kekayaan. Qorun tidak jatuh dari langit sebagai orang kaya. Ia memiliki ilmu, ia memahami perdagangan, sistem ekonomi, dan pengelolaan harta. Namun disinilah titik awal kehancurannya. Ketika dinasihati, Qorun berkata dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmuku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Kalimat ini terlihat biasa, tapi maknanya sangat berbahaya. Karena sejak saat itu, Qorun meyakini bahwa semua yang ia miliki adalah hasil dirinya sendiri. Ia menghapus peran Allah dalam hidupnya. Ia merasa tidak membutuhkan nasihat, tidak perlu berbagi, dan tidak merasa wajib bertanggung jawab. Kaumnya menasihatinya dengan lembut. Mereka berkata, Jangan sombong, jangan berbuat kerusakan di bumi, dan gunakan hartamu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Namun, semua nasihat itu ditolak. Qorun justru keluar menemui kaumnya dengan penuh perhiasan. Ia memamerkan kekayaannya, mempertontonkan kemewahannya, seolah ingin berkata, "Inilah hasil hidupku." Melihat itu, manusia pun terbelah. Sebagian berkata dengan penuh kekaguman, "Andai saja kami memiliki seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun." Namun, orang-orang berilmu mengingatkan, Celakalah kalian, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Qorun tidak mendengar. Ia semakin yakin bahwa hartanya adalah bukti kehebatannya. Ia merasa aman, merasa kuat,
merasa tak tersentuh. Hingga akhirnya Allah memutuskan untuk mengakhiri kisah ini. Al-Quran tidak menceritakan kehancuran Qorun dengan panjang. Namun satu ayat saja sudah cukup untuk mengguncangkan hati siapapun yang merenungkannya. Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Qorun tidak mati karena perang, tidak dihancurkan oleh musuh, tidak ditenggelamkan oleh air. Yang menghancurkannya adalah bumi tempat ia menimbun hartanya. Bumi yang selama ini ia percaya bisa menyimpan kekayaannya berubah menjadi alat kehancurannya. Rumah-rumahnya, gudang-gudangnya, dan seluruh kemewahannya lenyap bersama dirinya. Dalam sekejap, kekayaan yang dibanggakan tidak mampu menolong. Ilmu yang diagungkan tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada satupun yang sanggup menahan keputusan Allah. Keesokan harinya, orang-orang yang dulu mengagumi Qorun tersadar. Mereka berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Mereka menyadari satu hal penting. Kekayaan bukan jaminan keselamatan. Dan kekuasaan bisa runtuh dalam sekejap. Sebagian orang bertanya, di mana Qorun ditelan bumi? Al-Quran tidak menyebutkan lokasinya. Karena fokus kisah ini bukan pada tempat, melainkan pada pelajaran. Qorun menimbun harta di bumi. Ia menggantungkan hidupnya pada dunia dan lupa pada langit. Maka Allah menghancurkannya dengan cara yang sepadan dengan kesalahannya. Kisah Qorun bukan hanya cerita masa lalu. Polanya terus berulang hingga hari ini. Qorun tidak lagi berjalan di padang pasir. Ia hadir dalam gedung-gedung tinggi, laporan keuangan, dan kekuasaan yang membuat manusia merasa kebal. Bukan berarti semua orang kaya adalah Qorun, tapi setiap Qorun pasti kaya. Masalahnya bukan pada harta, melainkan pada cara memandang harta. Ketika manusia berkata, "Ini semua karena aku." Ketika nasihat dianggap gangguan. Ketika harta menjadi sumber rasa aman. Disitulah benih Qorun mulai tumbuh. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa perbedaan antara bersyukur dan sombong sangatlah tipis. Qorun pernah berdiri di puncak dunia, tapi ia lupa satu hal penting, kerendahan hati di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, siapa Qorun di masa lalu? Tapi apakah ada sedikit Qorun dalam diri kita hari ini? Karena bumi memang bisa menyimpan harta. Tapi jika manusia lupa diri, bumi juga bisa menelan pemiliknya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.